Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa. Saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Sejumlah mantan narapidana di Lapas Narkotika Yogyakarta angkat bicara. Mereka mengaku dianiaya selama di penjara, disiksa bahkan sejak hari pertama. Tidak pernah habis perkara dari lembaga pemasyarakatan. Kabar penyiksaan, transaksi dan 4 gulipat penghuni kabur itu cuma sebagian masalah. Belum terlalu lama puluhan napi tewas terpanggang di Lapas Tangerang, tak kuasa menyelamatkan diri dari bencana kebakaran. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok tebal dan tinggi pemenjaraan di Indonesia? Cukupkah reformasi sistem pengelolaan lapas ataukah sistem peradilan dan pemidanaan yang membutuhkan pembaharuan? Inilah Mata Najwa, disiksa di penjara. Ada tindakan-tindakan yang kalau katanya Pak Kakanwil, penggunaan kewenangan yang berlebihan itu potensial sangat besar. Kalapas narkotika telah dinonaktifkan. Ya teman-teman, mantan warga binaan Lapas Narkotika kelas 2A Yogyakarta mengadukan perlakuan tidak manusiawi yang mereka alami di penjara. Dipukuli hingga pelecehan seksual membuat para warga binaan ini mengalami trauma dan luka yang membekas. Malam ini Mata Najwa memberi ruang bagi mereka untuk cerita. Dan sudah hadir 6 mantan warga binaan yang mengadukan kekerasan. Ada Vincentius dan ada Yunan Effendi. Selamat malam Vincentius. Selamat malam Mbak Nana. Selamat malam Mas Yunan. Malam Mbak. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa. Selain mereka berdua, hadir juga di Mata Najwa 4 rekannya warga binaan yang identitasnya kami tutup untuk menjaga kemurnian informasi. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa malam ini. Ada teman-teman yang juga duduk di bangku tribun, terima kasih sudah hadir. Dan saya lihat juga ada Anggara Adiaksa. Mas Anggara, terima kasih selama ini Mas Anggara yang mendampingi teman-teman mantan warga binaan ini mengadukan kekerasan yang mereka alami. Dan nanti juga saya akan terhubung lewat sambungan telepon dengan salah satu mantan warga binaan yang juga akan bercerita untuk Anda apa saja yang mereka hadapi dan alami selama mereka berada di dalam lapas. Saya juga mengundang di studio Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi. Selamat malam. Selamat malam Mbak Nana. Terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Dan terhubung lewat sambungan video ada Komisioner Komnas HAM, Hairul Anam. Assalamualaikum Mas Anam. Waalaikumsalam, salam sehat selalu. Terima kasih sudah bergabung dari Semarang kalau saya tidak salah. Saya ingin membuka Mata Najwa malam ini dengan mendengarkan kesaksian, cerita dari teman-teman yang saya tahu sudah mengadukan kasus kekerasan ini ke sejumlah lembaga. Teman-teman sudah ke Ombudsman, sudah ke Komnas HAM, sudah juga ke LPSK, jadi sudah resmi mengadukan, saya tahu bahkan sudah disumpah, sudah disumpah memberikan keterangannya dalam kondisi disumpah. Dan saya ingin mendengarkan apa yang teman-teman alami, apa yang teman-teman hadapi selama berada di dalam lapas. Mungkin ke Vincentius dulu, jadi persisnya kapan nih keluar dari lapas? Saya keluar dari lapas, maaf saya buka ya. Silakan. Saya keluar dari lapas tanggal 19 Oktober itu saya melalui proses cuti bersyarat. Baru ini, 19 bulan lalu? Iya, jadi baru 19 Oktober ini, jadi belum genap sebulan saya keluar. Berapa lama waktu itu? Saya vonis 1 tahun 5 bulan itu karena saya penyalahgunaan narkotika, saya pasal 127, pasal saya pasal pengguna. Anda pengguna, Anda divonis 1 tahun. Dan saya Anda cuti bersyarat itu saya menjalani sekitar 11 bulan. Oke, apa yang Anda alami? Yang saya alami bersama rekan-rekan 26 April ya Mas, saya dikirim dari Rutan Yogyakarta itu bersama 12 orang, salah satunya juga ada Mas Agustinus, ada teman saya di sini yang 12 orang itu. Ya setelah saya dikirim dari Rutan itu saya langsung mengalami penyiksaan itu dari oknum-oknum petugas dari pengamanan lapas dan regu. Kita semua dimasukin ke beranggang itu bagian luar dari lapas sendiri itu. Kita mendapatkan cambukan-cambukan dari pakai selang, pakai kabel, pakai kayu.
Bahkan saya sendiri juga waktu itu sempat disuruh makan kates busuk. Sekulit-kulitnya, sebiji-bijinya, sama ada ulet di situ saya muntahin, akhirnya saya suruh makan lagi dan itu nggak boleh pakai tangan, Mbak. Saya langsung pakai mulut gitu. Setelah Sebentar itu satu-satu. Jadi pertama Anda mengalami penyiksaannya berupa cambukan, iya, dicambuk. cambukan pakai selang itu kita Yang di- suruh guling-guling, kita suruh pakaian kita suruh lepas semua. Jadi waktu itu ya untung saya masih pakai kolor dan yang nggak pakai kolor itu lainnya juga telanjang, mereka berguling-guling sama dicambuk pakai selang sama kabel itu, Mbak. Dicambuk punggung, badan. Seluruh badan. Seluruh badan itu kita mendapat Itu cambuk. kenapa tiba-tiba mendapat perlakuan itu? Ada preseden sebelumnya, atau memang Itu enggak ya, kalau saya pikir saya juga baru aja masuk ke situ. Emang saya akuin saya residivis, Mbak. Tapi di situ 9 dari 12 orang itu juga ada 3 orang yang enggak residivis tapi mereka mengalami hal yang sama saya. Jadi perlakuan antara residivis ataupun tidak itu semuanya sama. jadi pertama masuk langsung mengalami perlakuan itu? Iya. Tadi Anda bilang disuruh makan pepaya busuk. Enggak. Ya karena itu kan waktu itu bulan puasa, Mbak ya. Masih tanggal 26 April, saya ingat banget itu bulan puasa. Yang dari Nasrani kita 3 orang, yang suruh makan saya berdua, saya sama rekan saya yang Nasrani juga, kita disuruh makan pepaya busuk itu kita dipaksa kita jadi semua kita makan, kita bagi 2 pepaya busuk itu. Oke. Dan sama kulit sama biji-bijinya itu kita suruh kita makan, seulet-uletnya juga. Dan itu tidak boleh kita muntahin. Saya sempat muntah karena rasanya juga pahit juga kan, Mbak, kulit pepaya itu. Saya dipaksa, pokoknya nggak boleh dimuntahin, nggak boleh dibuang. Itu harus kamu ambil lagi dan kita nggak boleh ambil pakai tangan gini. Jadi kita langsung pakai mulut, kita ambil muntahan kita itu di tanah lagi. Jadi seperti itu yang saya alami waktu itu. Oke. Saya ingin ke Mas Yunan. Mas Yunan, apa yang Anda bisa ceritakan ke kami yang Anda alami selama di lapas? Mas itu waktu sehabis lebaran saya ketahuan bawa HP. Terus malam-malam dibuka pintu kamarnya, dibawa ke depan registrasi. Itu saya ditelanjangin, dites urin. Hasilnya negatif. Petugasnya kurang yakin, tes urin lagi. Tetap hasilnya tetap negatif. Terus saya dipukulin, diinjek-injek sampai tempiling gitu. Berapa orang itu petugas yang mukul, yang tempelin? Itu 1 regu sama P2U sama KKP LP-nya Jadi berapa orang kira-kira petugasnya? sekitar kalau 15 orangnya lebih. 15 orang yang memukuli, Ya itu 1 regu itu. ngerubungin. Ya. Situ saya suruh jalan jongkok muterin depan regis itu sambil siramin air. Itu. Habis itu air kencing saya itu suruh minum. Anda suruh minum air urin? Iya, saya suruh minum itu sama petugasnya. Saya nggak mau, saya lebih milih digebukin lah daripada saya harus minum air seni saya sendiri. Akhirnya suruh buat cuci muka. Itu saya nggak mau, saya dipukulin lagi. Habis itu air kencing saya disiram di muka saya. Habis itu saya cuma disemprot pakai air, nanti kering semprot lagi, sambil dipukulin lagi. Berapa jam itu Anda dipukuli, Mas Yunan? Itu kejadian sekitar jam 9-an, saya dimasukin sel isolasi pukul 12-an. Dalam keadaan telanjang itu. Berapa lama jadi Mas Yunan di sel isolasi akhirnya? Saya di sel isolasi kurang lebih 10 bulan. 10 bulan? Ya. Dan kondisinya seperti apa itu di sel isolasi? Itu kondisinya tuh 1 kamar yang jumlahnya 5 orang itu loh, fasilitas 5 orang diisi sama petugas 17 orang. Kapasitas 5 orang yang diisi 17 orang? Iya. Jadi udah nggak ada tempat untuk, sempit sekali itu? Sempit sekali, gerak aja susah. Nggak boleh keluar-keluar itu selama 10 bulan? Nggak boleh. Terus itu kamar sebelah rame.
Nah, petugas pada naik semua, suruh ngakuin siapa yang tadi Gojek gitu. Ada yang ngaku, dibuka, dibawa turun di depan namanya itu depan Merapi, itu. Dipukulin di situ, dipukulin, terus dibawa naik. Habis itu mana yang namanya Yunan, mana Yunan? Saya Pak dikeluarin saya, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Terus saya tendangin ini loh Pak, tendangin sama dipukulin, terus dimasukin saya lagi. Padahal itu waktu pas sholat, Oke. lawangnya ditendangin dua gitu. Dan itu sering Anda alami? Ya nggak sering banget itu. Tapi itu yang paling Anda ingat ketika disuruh minum air urin sendiri dan kemudian dipukuli itu. Baik, saya ingin ke satu lagi yang hadir malam ini. Iya, Kak. Apa yang bisa Anda ceritakan soal perlakuan yang mungkin Anda alami dan juga teman-teman yang Anda saksikan sendiri? Kalau yang saya alami kurang lebih sama, banyak dicambuk, ditelanjangi, disiram dengan air. Itu di sana kan gunung ya Kak. Jadi kalau kita buka baju aja itu udah dingin sekali, apalagi kondisi malam. Belum lagi kalau disiram air, itu luar biasa dinginnya. Terus pernah juga sekali waktu itu masalah sepele, saya juga kurang paham. Jadi petugas ini bilang tadi sewaktu bersih-bersih itu ada beberapa yang kurang semangat. Jadi dibilang males-malesan bersih-bersihnya. Tapi dia nggak bisa juga menyebutkan siapa orangnya karena katanya dia lupa. Akhirnya kita satu pavilion itu dikeluarkan dari blok, dari pavilion, itu letaknya di samping lapangan. Terus di situ kita ditamparin sama petugas-petugas Rupam ini. Mungkin karena kita terlalu banyak ya, 60 orang ya Kak. Sakit juga mungkin tangan mereka mukulin kita. Akhirnya ganti pakai buku Gelati Kembar itu yang besar itu, yang panjang bentuknya, tapi tebal itu. Pukulin lagi sampai buku itu hancur, berapa buku tuh hancur. Itu waktunya itu sore, jadi kisaran jam 4:30. Kita dipukulin itu, ditamparin itu sampai hampir maghrib. Terus waktu azan maghrib tuh hujan deras. Kita disuruh buka baju, kita disuruh koprol-koprol, guling-guling gitu. Itu kan jalanan aspal dan tanjakan gitu ya kan. Jadi kita guling ke atas, guling ke bawah, posisi buka baju tapi pakai celana waktu itu, masih pakai celana. Ke atas, ke bawah itu karena kita terlalu banyak, 60 orang di jalannya yang nggak terlalu lebar, akhirnya tabrak-tabrakan. Salah satu teman saya itu kesleo, jadi tulangnya geser atau gimana, pokoknya keluar lah dari sini itu. Akhirnya diberhentikan itu, suruh udah stop, berhenti, kita disuruh masuk kamar semua. Teman saya ini nggak tahu dibawa ke rumah sakit atau kemana, tapi nggak berserang lama petugas ini muter masuk ke dalam kamar sambil bilang, nanti kalau ada yang tanya, kalian kenapa sampai kayak gini guling-guling, bilang olahraga, minta sendiri. Kalian olahraga, minta sendiri. Emang nggak selang lama itu ada pejabat dari lapas juga yang datang. Kok bisa sampai kayak gitu, kenapa Mas, ditanyain gitu. Terus salah satu teman saya itu ya jawab, kita pengen olahraga Pak gitu. Ya karena kalau kita jawab apa adanya bisa jadi nasib yang buruk buat kita semua gitu Kak. Oke. Dan kisah-kisah ini tadi saya sampaikan sudah Anda laporkan resmi begitu ya ke lembaga-lembaga negara, dan yang mengalami bukan hanya 6 orang yang malam ini ada di Mata Najwa. Ada berapa banyak sekarang mantan warga binaan yang sudah berkumpul nih memberikan kesaksian? Kalau pernyataan resmi kemarin kita ke Ombudsman, kita yang udah disumpah ada 6 orang ya Mbak. Jadi kalau umpamanya yang pelapor resmi itu ada 8 sebenarnya, ada 8 atau 9 kemarin. Tapi dari kita yang berani menyuarakan ini semua, kita sebagai user blower ya, untuk kita berani menyatakan ini, akhirnya juga teman-teman yang dari lapas itu sendiri yang udah keluar dari lapas, mereka akhirnya memberanikan diri dan menggabungkan diri dengan kita. Jadi kita sendiri tidak menggalang untuk teman-teman itu untuk semua melaporkan, tidak. Tapi itu atas inisiatif mereka akhirnya datang ke kita, juga kita menampung apa yang mereka rasakan. Berapa banyak akhirnya yang sekarang sudah? Akhirnya jadi di grup dari saya cuma nama Mas Luteng sama Mas Anggara sebagai itu cuma 3 orang, sekarang jadi 46, akhirnya jadi udah 83 Mbak. 83? 83. Mantan warga binaan itu yang bersedia terbuka memberi kesaksian? Enggak, iya.
83. 83 orang. Dan ini ada bercerita, juga ada bukti-bukti yang bisa ditunjukkan? Ada, Kak. Bukti-bukti yang Jadi bisa salah ditunjukkan satu udah teman ada. saya itu juga ada yang dia kejadiannya tuh hampir setahun yang lalu ya, Kak. Dan bebas tuh di bulan April, nggak jauh lama sama saya. Bekas lukanya itu masih ada 89 bekas luka waktu itu, April tahun ini. Ya. Dan sekarang pun masih banyak sekali. Gitu. Dan malam ini nanti saya juga akan terhubung dengan yang tadi Anda sebutkan, gitu ya. mantan warga binaan untuk melihat. Dan kalau saya tidak salah, Anda pun masih ada bekas luka ya Mas Vincent? Ya saya masih ada Mbak, udah setengah tahun lebih tapi masih bekas luka itu masih belum hilang, udah kayak cacat seumur hidup. Jadi Anda keberatan tidak menunjukkan ke saya malam ini? nggak keberatan sih Mbak. Boleh saya lihat. Yang bisa paling di ini ada di lengan semuanya, ini nggak bisa dibuka semua Mbak, karena Itu baret garis-garis itu bekas cambukan? garis-garis ini bekas cambukan selang sama kabel ya. Selang sama kabel, sama kayu semua di situ. Jadi Dan biasanya kalau dimukul itu pakai apa aja? Selang, kabel? selang, kabel, kayu juga, dan ya cuman itu aja. Selain di tangan di mana lagi Mas? Di ada belakang di sini? seluruh badan, kalau suruh seluruh buka badan. juga, iya kan kita juga dilihat sama orang yang maksudnya yang paling ketara aja di sini, dan Di yang tangan. lebih parah Dan- ada di tubuh juga ada. Dan banyak teman-teman warga binaan yang bisa dengan jelas menunjukkan luka-luka yang dialami. Banyak, Kak. Masih banyak. Pak. Baik, kita akan break. Setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Saya juga masih akan mendengarkan kesaksian dari mantan warga binaan yang lain setelah pariwara. Tetap di sini.